Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmalasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait visi, misi, tujuan, sasaran, lingkungan eksternal dan internal Untirta. Nah, visinya Untirta itu terwujudnya Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green atau Health and Green University menuju PTN berbadan hukum atau PTNBH yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global pada tahun 2030. Nah, misi Untirta yang pertama itu meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Di sini menurut saya tujuannya itu untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri, sosial, dan globalisasi sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik dan karakter moral yang kuat. Nah, sasarannya itu di sini pakai teori SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Menurut saya spesifik di sini itu seperti mengembangkan kurikulumnya berbasis outcome based education. Jadi setiap pembelajaran itu ada outputnya berbentuk project. Terus measurable itu meningkatkan angka tracker studi lulusan pekerja sesuai bidangnya minimal 70% pada tahun 2030. Itu memastikan bahwa mahasiswa Untirta itu punya kompetisi di bidangnya sesuai dengan jurusan yang diambil. Terus habis itu ada achievable, yaitu melalui penguatan career center seperti magang dan sertifikasi kompetensi. Relevannya itu untuk mendukung misi universitas dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing. Time bound-nya itu targetnya bisa secara bertahap dalam periode 2025 sampai 2030. Nah, selanjutnya itu misinya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Nah, sasarannya itu kalau secara spesifik untuk meningkatkan publikasi ilmiah yang berreputasi seperti Scopus dan lain-lain, dan pengabdian berdampak sosial ekonomi. Nah, measurable-nya itu untuk meningkatkan jumlah publikasi internasional sebesar 10% setiap tahunnya. Achievable-nya itu melalui pendanaan riset internal dan kerjasama dengan pemerintah daerah serta industri-industri seperti Krakatau, Poisko, dan lain-lain. Nah, relevannya itu selaras dengan visi dan misinya PTNBH yang menekankan research excellence and community engagement. Nah, selanjutnya ada time bound, yaitu terlaksana secara konsisten hingga tahun 2030. Selanjutnya ada misinya Untirta yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik serta sebagai implement dari Healthy, Integrated, Smart, and Green atau Health and Green University. Tujuannya itu untuk membangun tata kelola universitas yang transparan, efisien, dan ramah lingkungan melalui transformasi digital dan manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Sasarannya itu kalau secara spesifik untuk menerapkan sistem governance untuk seluruh layanan akademik dan administrasi. Measurable-nya itu seluruh layanan kampus sudah berbasis digital minimal 80% pada tahun 2028. Achievable-nya itu dengan dukungan infrastruktur IT serta pelatihan pegawai dan sistem evaluasi berbasis data. Relevannya itu untuk mendukung karakter Untirta, yaitu Smart and Green University serta prinsip Good Governance University. Time bound-nya itu targetnya dicapai secara bertahap dalam periode 2025 sampai 2030. Selanjutnya itu faktor eksternal dari visi dan misi Untirta. Yang pertama itu ada ekonomi, di mana kebutuhan tenaga kerja global yang kompeten menuntut Untirta untuk terus meningkatkan kualitas lulusannya melalui pendidikan yang relevan di industri agar mampu bersaing dengan internasional. Di bidang sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif, membuat Untirta perlu menjaga karakter mahasiswanya agar beretika dan peduli terhadap sosial. Nah, di bidang politik, kebijakan pemerintah yang mendorong PTN menuju PTNBH memberikan peluang lebih besar bagi Untirta untuk mengatur sistem dan inovasi akademiknya. Di bidang budaya, nilai-nilai religius dan etika khas Banten memperkuat identitas Untirta dalam membentuk lulusan yang tidak hanya cerdas tapi juga punya karakter lokal yang kuat. Di bidang demografis, banyak usia produktif di Indonesia menjadi peluang bagi Untirta untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan partisipasi mahasiswa. Di bidang pemerintah, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM membuka ruang kolaborasi antar lembaga dan masyarakat serta memperkuat pengabdian dan inovasi kampus. Di bidang hukum, aturan pendidikan tinggi menuntut transparansi dan akuntabilitas, mendorong Untirta memperbaiki tata kelola agar lebih profesional dan kredibel. Di bidang teknologi, transformasi digital menuntut Untirta mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi untuk mewujudkan Smart University. Kegiatan akademik dan sosial yang menghargai tradisi masyarakat sekitar kampus seperti Baduy, suku Baduy. Di bidang kebijakan, ada arahan Kemendikbudristek soal percepatan PTNBH menjadi pedoman Untirta untuk memperkuat sistem manajemen dan inovasi kampus. Terakhir, ada di bidang lingkungan, yaitu komitmen terhadap keberlanjutan memperkuat peran Untirta dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan hijau sesuai visi HITS. Di bidang media, berperan penting dalam pembangunan citra positif Untirta, memperluas pengenalan publik terhadap prestasi dan kegiatan di kampus Untirta. Itu apa aja sih? Terus di bidang bisnis, tantangan dunia kerja kan mendorong Untirta untuk menyesuaikan kurikulum agar menghasilkan lulusan yang adaptif, kreatif, dan kompetitif. Di bidang industri, kebutuhannya itu terhadap riset dan inovasi yang membuka peluang kerja sama untuk strategis dalam pengembangan penelitian. Di bidang cuaca, yaitu karena dampak perubahan iklim nih, memperkuat komitmen Untirta dalam penerapan green campus dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Kalau di bidang adat istiadat, yaitu kearifan lokalnya dijaga melalui kegiatan. Nah, selanjutnya ada faktor internal, yaitu 6M, man, money, machine, dan juga material, method, and market. Di mana man itu SDM kompeten dan berkarakter, namun perlu pemerataan kualitas dan peningkatan soft skill agar selaras dengan visi global. Money-nya itu pendanaannya cukup stabil kalau di Untirta, tetapi perlu transparansi dan pemerataan antar kampus untuk mendukung tata kelola terintegrasi. Dimensinya itu sebenarnya teknologi kampusnya cukup berkembang, namun perlu pemerataan dari fasilitas digital agar visi Smart Universitas itu tercapai. Selanjutnya ada material, fasilitas belajarnya menurut saya memadai, namun akses riset dan bahan publikasinya perlu diperluas untuk inovasi berkelanjutan. Di metodenya itu pembelajarannya cukup adaptif tetapi perlu evaluasi rutin agar tetap relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Kalau marketnya itu reputasi Untirta itu terus meningkat, namun strategi branding nasional dan global perlu diperkuat agar lebih dikenal. Nah, usulan saya nih terkait visi dan misi Untirta, yang pertama,
pemerataan fasilitas kampus. Karena kalau boleh jujur, di kampus Sindang Sari dan kampus Pakupatan itu punya kesenjangan banget di fasilitasnya. Dan juga dari 5 kampus Untirta nih kayaknya Nah, terakhir, last but not least, kesimpulan. Untirta itu kan punya potensi yang besar dengan SDM-nya yang unggul dan teknologinya yang terus berkembang. Namun, perlu memperkuat inovasi riset, pemerataan fasilitas antar kampus, serta strategi brandingnya agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.